input banquet. Nah, di sini adalah menu-menu tambahan untuk menunjang reservasi. Oke, selanjutnya setelah reservasi personal, kita masuk ke group reservation. Group reservation ini digunakan untuk memasuki reservasi tamu yang grup atau rombongan. Pada menu group reservation ini, seperti tampak pada layar video Anda, ini adalah form yang harus diisi, nama perusahaan yang akan menginap atau tamu rombongan yang akan menginap. Setelah itu ada group list description. Di sini adalah nama-namanya, nama-nama tamu yang ikut dalam rombongan tersebut. Setelah itu di sini ada browse ini untuk menampilkan grup mana saja yang sudah reservasi. History di sini adalah history dari grup yang sudah check out. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke room available. Room available ini untuk mengecek data total ketersediaan kamar yang masih bisa dipakai. Nah, from date-nya berapa, dia naik berapa malam. Nah, di sini bisa diketahui berapa jumlah kamar yang bisa dipakai. Type all, available-nya, okupansinya berapa, public rate-nya berapa. Oke, selanjutnya kita ke menu forecasting. Forecasting di sini digunakan sebagai perkiraan tingkat hunian hotel. From date berapa to date berapa, kita bisa mengecek perkiraan tingkat hunian hotelnya berapa. Kita bisa mencetak hasil dari itu lewat report ini. Kita print. Oke, setelah itu kita bisa masuk ke work-in forecasting table. Di sini digunakan untuk memasukkan data perkiraan secara manual. Kalau yang tadi itu forecasting, kalau forecasting yang ini itu sebagai yang automatic, work-in forecasting table ini digunakan secara manual. Oke, selanjutnya kita ke room occupancy. Room occupancy ini untuk mengetahui tingkat hunian kamar hotel. Bisa kita convert ke XLS atau Excel, atau kita bisa mempreviewnya lewat gambar monitor tersebut. Oke, seperti ini contoh dari report tingkat hunian kamar. Oke, untuk selanjutnya kita bisa melanjutkan ke reservation chart. Reservation chart ini digunakan untuk tabel reservasi yang digunakan untuk melihat blocking room dan kamar-kamar yang masih bisa dipakai. Jadi kamar mana saja yang statusnya vacant ready. Di sini ada jenis-jenis kamar, nanti disesuaikan sesuai dengan hotel yang Anda punya. Terus di sini ada keterangan OOM, in-house, block reservation, reservation only. Kita bisa mengecek select all room type. Di sini adalah tampilan semua kamar-kamar yang tersedia.
Oke, kita bisa ngecek reserve confirm in-house OO atau OM. Nah, pada yang warna kuning menunjukkan in-house. Oke, selanjutnya kita ke menu query available room type. Icon ini digunakan untuk melihat data ketersediaan kamar dengan cepat dengan memilih tanggal pemesanan dan tanggal keberangkatan. Oke, arrival berapa, departure berapa malam. Available tersedianya berapa, misalkan jenis kamarnya, available-nya berapa. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke current status operation. Gunanya untuk melihat status tingkat hunian hotel saat ini. Nah, di sini terpampang jelas. Nah, ini adalah chartnya hari. Bisa kita ubah jadi 3D atau bisa kita convert ke Excel. Selanjutnya kita akan ke personal expected arrival. Di sini digunakan untuk tamu personal atau individu yang diharap atau ditunggu kedatangannya. Oke, expected arrival tanggal 20 ada Iriawan Wibowo. Nah, tamu ini adalah tamu yang sudah reservasi. Secara personal. Selanjutnya kita lanjutkan ke grup expected arrival. Di sini adalah tamu rombongan atau grup yang diharap atau ditunggu kedatangannya. Oke, bisa men-check-in dengan ini. Oke, setelah itu kita akan memasuki ke menu berikutnya. Menu berikutnya adalah menu reception. Selanjutnya ke menu reception. Menu reception ada beberapa icon. Yang pertama adalah personal check-in. Personal check-in digunakan untuk melakukan registrasi tamu individu atau personal yang akan masuk kamar, baik walk-in maupun sudah reservasi sebelumnya. Nah, berikut ini adalah tampilan form registration. Oke, selanjutnya kita masuk ke group check-in. Group check-in ini digunakan untuk melakukan registrasi tamu grup atau rombongan yang akan masuk kamar setelah reservasi sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa perusahaan yang telah melakukan reservasi. Apabila grup atau rombongan itu belum melakukan reservasi, dapat mengisi form registration group. Grup header ini digunakan sebagai folio atau master dalam grup tersebut. Nah, grup member ini berisi nama-nama yang ikut dalam grup tersebut. Selanjutnya kita ke update data guys.
bagi data tamu yang masih tinggal di kamar. Pada jendela update case folio terdapat beberapa bagian: folio info extend, dan browse. Folio info bertujuan untuk mengganti nama tamu yang sudah check-in. Berikut adalah tampilannya. Ada beberapa icon di bawah jendela layar update case folio. Terdapat beberapa icon, misalkan icon extend, change, cancel check-in, copy folio, print, join group. Icon-icon ini dibuat untuk memudahkan transaksi dalam grup maupun personal. Folio info extend ini adalah info tambahan dari grup atau personal. Browse di sini adalah daftar nama-nama grup dan nama-nama personal yang sudah check-in. Dan reservasi. Ada keterangannya, reservasi, nomor reservasi, tag-nya, walk-in atau grup. R dia reservasi, W itu walk-in, G itu grup. Setelah itu kita masuk ke room status. Room status ini digunakan untuk melihat status kamar. Ada OSI, OD, VC, VD, Weekend Ready, OO, ON, dan ON. OSI OSI, OD, VC, VD, dan VR ini nantinya akan diupdate oleh housekeeping. Oke, lanjut berikutnya kita menuju ke case in-house. Case in-house ini digunakan untuk melihat jumlah tamu yang masih tinggal di kamar hotel. Jadi kita bisa tahu nama-nama siapa saja yang sedang in case atau case in. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan jendela expected departure. Digunakan untuk melihat data tamu yang akan keluar dari kamar hotel atau check out. Pada layar browse nantinya akan muncul beberapa nama-nama yang akan melakukan check out. Selanjutnya kita akan masuk ke jendela personal expected arrival. Jendela ini digunakan untuk data tamu individu atau personal yang dinanti kedatangannya. Setelah itu kita ke group expected arrival. Jendela ini digunakan untuk data tamu atau rombongan atau grup yang dinanti kedatangannya. Ini kebalikan dari yang personal. Kalau personal itu satu orang, kalau grup ini dia rombongan.
akan ke menu Print Expected Arrival. Menu ini digunakan untuk melihat laporan data tamu yang diharapkan kedatangannya. Kita bisa mengklik preview untuk melihat laporannya. Oke, selanjutnya setelah menu reception selesai, kita akan masuk ke menu kasir. Pada pemaparan kali ini, saya akan menjelaskan tentang front office system. Lebah pertama, ini terdiri ada jendela login namanya. Di sini untuk login pengguna. Nah, tampilan berikut adalah tampilan depan Hotel Sistem Haris. Tampilan ini bisa kita sesuaikan dengan permintaan Anda. Misalkan bisa disesuaikan dengan situasi hotel Anda atau view hotel Anda seperti apa. Pada layar di atas terdapat beberapa icon. Icon marketing, banquet, reservation, reception, kasir, night audit, housekeeping, maintenance, information, member, dan exit. Yang pertama, saya akan menuju ke marketing. Marketing di sini digunakan untuk divisi marketing, data customer. Data customer ini digunakan untuk mengisi customer-customer yang menginap, yang sudah menjadi langganan di hotel Anda. Data customer ini biasanya yang sudah memiliki kontrak harga kamar, bisa dari corporate atau bisa dari travel agent. Yang kedua, ada package plan. Package plan ini berfungsi untuk memasukkan harga paket hotel seperti paket full board, paket hari raya, paket meeting, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada market segment. Market segment ini untuk memasukkan data segmentasi pasar sesuai dengan analisa pasar atau pelanggan. Yang keempat, source of booking. Untuk memasukkan data atau sumber atau media apa saja yang bisa dipakai untuk melakukan pemesanan kamar. Misalkan melalui faksimil, email, in person, atau dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan ke competitor analyst. Competitor analyst ini digunakan untuk memasukkan data pesaing dari hotel lain untuk mengetahui tingkat hunian masing-masing. Kemudian, pada icon print contract rate, di sini berfungsi untuk mencetak data kontrak kerjasama hotel dengan pelanggan. Seperti ini bentuk reportnya. Selanjutnya, kita akan ke sales list name. Sales list name ini fungsinya untuk memasukkan data nama petugas sales atau marketing. Selanjutnya ke sales activity. Sales activity ini untuk memasukkan data aktivitas atau schedule marketing seperti jadwal rutinitas kerja. Selanjutnya ke report sales activity. Di sini merupakan laporan aktivitas bagian sales marketing. Bisa kita
preview, ternyata transaction date empty. Selanjutnya kita bisa ke company production. Company production ini merupakan laporan data jumlah pelanggan yang telah dihasilkan dari sales dengan masing-masing tingkat hunian dan pendapatan. Kita bisa preview. Seperti ini bentuk laporannya. Kemudian kita bisa masuk ke market segment dan SOB breakboard. Bisa kita preview lagi. Nah, di sini kelihatan reportnya, today, month to date, sama year to date. Market segmentnya, source of bookingnya, dan paketnya. Selanjutnya kita ke room rate production. Room rate production ini merupakan laporan penjualan kamar berdasarkan harga kamar. Bisa kita preview untuk rate-nya, untuk reportnya. Today, month to date, seperti ini bentuknya. Oke. Selanjutnya kita bisa ke statistik. Statistik ini digunakan untuk melihat bagian statistik dari hotel. Seperti ini bentuknya, atau bisa kita convert ke Excel. Oke, selanjutnya kita akan ke room occupancy. Room occupancy ini merupakan laporan perkiraan persentase tingkat hunian. Bisa kita preview atau bisa kita ke ekspor ke Excel. Begini bentuk reportnya, room. Ini nanti bisa kita sesuaikan dengan kondisi hotel yang Anda punya. Oke, untuk marketing cukup sampai segitu. Selanjutnya kita akan masuk ke menu banquet. Menu banquet ini terdapat banquet admin. Banquet admin ini gunanya untuk membuat reservasi banquet berdasarkan pemesanan. Seperti ini jendelanya, bisa kita isi. Kita lihat detail, term of payment, job description. Kita bisa mencari terus atau historinya seperti apa. Di bawah juga terdapat crystal folio, change, contract rate. Seperti ini bentuknya. Selanjutnya kita ke package plan. Package plan ini fungsinya untuk memasukkan harga paket hotel seperti paket full board, paket hari raya, paket meeting, dan lain sebagainya. Oke, seperti ini. Menu hotel package ini seperti tampilan pada menu marketing. Selanjutnya kita bisa meneruskan untuk ke function room available. Icon ini gunanya untuk melihat ketersediaan ruangan banquet. Seperti ini bentuk formnya. Di sini kita bisa mengecek date in atau date out. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke expect arrival banquet.
Di sini diisi untuk acara banquet yang segera atau akan dilaksanakan. Jadi divisi banquet bisa mengetahui kapan acara akan dilaksanakan. Selanjutnya, kita akan ke menu Function Room List. Di sini gunanya untuk menambahkan atau memasukkan nama-nama ruangan sesuai dengan ruangan yang ada di hotel Anda. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke Material List. Material List di sini berfungsi untuk memasukkan item barang yang dibutuhkan untuk acara banquet. Misalkan seperti pada layar video Anda, ada air mineral, notebook, pen, dan lain sebagainya. Di detail Anda bisa memasukkannya dan bisa melihat pada browse. Selanjutnya kita akan meneruskan ke model function list. Model function list ini gunanya untuk memasukkan daftar model tempat acara atau meeting. Misalkan the classroom, U-shape, theater, session, hall square, dan lain sebagainya. Anda bisa menambahkan pada details modelnya berapa sama name-nya apa. Selanjutnya kita akan meneruskan ke banquet job desk. Banquet job desk ini gunanya untuk memasukkan job desk masing-masing bagian per departemen, misalkan AC, dia prepare invoice, dan lain sebagainya, seperti tampak pada layar berikut ini. Details untuk memasukkannya, untuk melihatnya pada browse. Selanjutnya, kita bisa meneruskan ke menu Reserve Banquet Entry Report. Di sini berguna untuk menampilkan laporan data acara banquet yang sudah disiapkan. Kita bisa mempreview, ternyata belum ada di sini. No data on above range. Kita bisa mengetahui apa, nama organisasinya apa, departemen apa. Selanjutnya kita bisa menerapkan ke cancel national banquet. Di sini berguna untuk acara banquet yang dibatalkan dan tidak jadi datang. Kita bisa mempreviewnya dengan mengklik gambar komputer. Selanjutnya kita bisa lanjutkan ke cancel 10 days forecasting banquet. Di sini berfungsi untuk perkiraan acara banquetnya. Kita bisa mempreviewnya seperti ini, reportnya, morning shift, evening shift. Oke, untuk selanjutnya kita bisa masuk ke banquet expected arrival. Di sini berguna untuk menampilkan acara banquet yang akan segera diadakan. Kita bisa mencet preview seperti tadi. Oke, selanjutnya kita bisa melihat monthly banquet report atau melihat report bulanan banquet. Oke, selanjutnya kita akan ke menu kasir. Menu kasir ada beberapa submenu, diantaranya adalah Guest Admin. Guest Admin digunakan untuk menampung transaksi tamu yang masih menginap. Berikut ini adalah tampilan jendela Guest Admin. Ada Guest List, Guest Transaction, dan Folio.
Guest list ini adalah daftar nama-nama tamu yang sedang menginap. Cash transaction adalah transaksi dari tamu. Saya akan mencoba memperlihatkan contoh bill transaction. Berikut ini adalah contoh bill transaction. Oke. Selanjutnya, kita akan ke menu Create a Host Folio Deposit. Host Folio Deposit ini digunakan untuk menampung transaksi tamu yang deposit atau tidak menginap. Berikut ini adalah jendela Host Deposit Folio. Selanjutnya kita ke Create Folio Name. Create Folio Name digunakan untuk memasukkan nama dengan folio baru. Berikut ini adalah jendela folio. Selanjutnya kita akan ke Guest Checkout List. Guest Checkout List adalah melihat data tamu yang sudah keluar dari kamar. Ada folio info, extend info, transaction, dan browse daftar-daftarnya. Selanjutnya kita akan ke menu Guest In-house. Guest In-house ini digunakan untuk melihat data tamu yang masih tinggal di kamar. Selanjutnya kita akan ke menu Closing Cashier. Closing Cashier ini digunakan untuk closing kasir setelah selesai dari shift. Berikut ini dari jendelanya. Oke, setelah itu lanjut ke Expect Departure. Expected Departure digunakan untuk data tamu yang diharapkan segera keluar dari hotel. Kita bisa mempreviewnya. Selanjutnya ke Actual Departure. Actual Departure ini adalah data tamu yang sudah keluar dari kamar hotel. Berikut ini adalah contoh dari Guest Departure. Selanjutnya kita ke menu AR Collection. AR Collection ini untuk membuat catatan AR atau piutang tamu sementara. Setelah itu kita akan ke Print FO Cashier Activity. Di sini digunakan untuk laporan front office kasir, biasanya dicetak pada akhir shift sebelum closing kasir untuk laporan audit. Selanjutnya kita print POS Cashier Activity. Laporan outlet kasir biasanya dicetak pada akhir shift sebelum closing kasir untuk laporan audit. Oke, selanjutnya kita akan ke menu Night Audit. Night Audit ada beberapa menu, diantaranya adalah Closing Kasir. Closing kasir ini digunakan untuk menutup kasir yang masih aktif sebelum melakukan proses posting.
Selanjutnya ke posting. Posting berfungsi untuk menjalankan proses posting dari sistem agar keluar laporan naik audit. Selanjutnya ke unposting. Unposting berfungsi untuk menjalankan proses unposting bila laporan masih ada kesalahan dan akan dikoreksi. Selanjutnya ke print di card. Print di card ini digunakan untuk laporan pendapatan harian atau daily card report. Berikut ini adalah tampilan di card report. Akan previewnya. Berikut ini adalah contoh dari di card report. Selanjutnya, kita akan ke menu Room Charge Post. Room Charge Post adalah laporan rekapan penjualan kamar. Berikut ini adalah tampilannya. Setelah itu, kita akan ke menu Print Static, laporan statistik kamar. Laporan statik ini ada beberapa format, 1-day format, 7-day format, atau 31-day format. Berikut ini adalah daily statistic report. Selanjutnya, kita akan ke menu Print Guest List atau laporan data tamu yang masih tinggal di hotel. Berikut ini adalah jendela Guest in House. Berikut ini adalah laporan Print Guest List. Selanjutnya, kita akan ke menu Update Guest Folio. Update Guest Folio ini digunakan untuk mengedit data tamu yang masih tinggal di hotel. Selanjutnya ke Edit di Card. Edit di Card ini digunakan untuk mengedit di card bila ada koreksi. Selanjutnya, kita akan ke Edit Jurnal NA. Digunakan untuk mengedit jurnal pendapatan. Berikut ini adalah jendela edit jurnal naik audit. Selanjutnya, kita akan ke report regenerate. Nah, ini adalah menu-menu edit jurnal naik audit. Selanjutnya kita akan ke report generate. Report generate ini digunakan untuk report name. Ini selanjutnya kita akan ke guest ledger. Guest ledger digunakan untuk laporan tagihan tamu yang masih tinggal di hotel.
Selanjutnya kita akan ke print cash summary. Print cash summary digunakan untuk laporan pembayaran uang kas. Ini adalah jendela cash summary report. Selanjutnya kita akan ke print net audit profit and loss atau laporan pendapatan. Oke, berikut ini saya akan menampilkan report print net audit profit and loss. Selanjutnya kita akan ke menu parameter. Parameter di sini digunakan untuk memposting, mengclosing kasir atau mengganti tanggal. Kemudian kita ada end of day. End of day ini digunakan untuk tombol ganti hari atau tanggal setelah proses posting dijalankan. Expected arrival adalah tamu yang akan masuk ke kamar hotel atau check-in untuk melihat laporannya. Expected departure digunakan untuk tamu yang keluar dari kamar hotel atau check-in. Net audit terdiri dari closing kasir. Closing kasir berfungsi untuk menutup kasir yang masih aktif sebelum melakukan proses posting. Selanjutnya kita ke menu update cash folio. Update cash folio ini gunanya untuk mengedit data tamu yang masih tinggal di hotel. Selanjutnya kita ke menu parameter. Parameter ini untuk mengkoneksikan ke database. Selanjutnya ke posting. Posting berfungsi untuk menjalankan proses posting dari sistem agar keluar laporan night audit. Selanjutnya ke menu unposting. Menu unposting ini berfungsi untuk menjalankan proses unposting bila laporan masih ada kesalahan dan akan dikoreksi. Selanjutnya kita ke menu edit decard. Edit decard ini fungsinya untuk mengedit decard bila ada koreksi. Selanjutnya kita ke proses end of day. Proses end of day ini digunakan untuk mengganti hari atau tanggal setelah proses posting dijalankan. Selanjutnya kita ke edit jurnal night audit. Ini berfungsi untuk mengedit jurnal pendapatan. Selanjutnya kita ke expected arrival atau yang bisa disebut sebagai yang digunakan untuk tamu yang akan masuk ke kamar hotel atau
check-in. Selanjutnya kita ke menu Expected Departure. Di sini untuk melihat laporan tamu yang keluar dari kamar hotel atau check out. Selanjutnya kita bisa ke print the card. Print the card ini untuk melihat laporan pendapatan harian. Bisa kita convert ke Excel atau one day format, 7 day format, atau 31 day format. Seperti ini hasil report di card report. Selanjutnya kita ke room chest post. Room chest post ini digunakan untuk melihat laporan rekap penjualan kamar. Print static. Print static ini digunakan untuk melihat laporan statistik kamar. Berikut ini adalah contoh report daily statistik. Selanjutnya kita bisa ke print guest list. Di sini gunanya untuk melihat laporan data tamu yang masih tinggal di hotel. Seperti ini form reportnya. Oke, selanjutnya kita akan ke guest ledger atau untuk melihat laporan tagihan tamu yang masih tinggal di hotel. Selanjutnya kita akan ke print cash summary. Print cash summary ini digunakan untuk melihat laporan pembayaran uang kas. Seperti ini contoh formnya. Oke, kita lanjut ke print naik audit profit and loss. Digunakan untuk melihat laporan pendapatan. Seperti ini tampilannya. Tampilan report. Oke, selanjutnya kita akan ke forecasting. Forecasting ini digunakan untuk melihat laporan perkiraan tingkat hunian. Seperti ini contoh formnya. Setelah itu kita masuk ke City Ledger. City Ledger digunakan untuk melihat laporan piutang tamu.
menu selanjutnya, ke menu housekeeping. Bagian selanjutnya adalah menu housekeeping. Menu housekeeping terdiri dari update room status. Update room status ini berfungsi untuk merubah status kamar. Selanjutnya, kita ke update to OO atau OOM. Ini berfungsi untuk merubah status kamar yang out of order atau rusak atau off market, tidak dijual. Selanjutnya, kita ke menu change VD to VC. Ini digunakan untuk merubah status kamar VD atau vacant dirty atau kotor ke status VC, vacant clean atau bersih. Selanjutnya, kita ke change VC to VR. Gunanya untuk merubah status kamar VC atau vacant clean ke status VR, vacant ready atau kamar siap dijual. Selanjutnya, kita ke change OO to OC. Fungsinya untuk merubah status kamar yang masih isi tapi kotor, setelah dibersihkan dirubah menjadi OC. Outlet room status berfungsi untuk merubah outlet yang kotor menjadi bersih. Selanjutnya, kita ke general cleaning. General cleaning fungsinya untuk mengatur kamar-kamar yang akan dibersihkan. Selanjutnya, kita ke room status. Room status digunakan untuk melihat status kamar. Selanjutnya, kita ke expected arrival untuk melihat data tamu yang akan masuk ke kamar hotel atau akan check-in. Selanjutnya, kita ke expected departure untuk melihat data tamu yang akan keluar kamar hotel atau check-out. Selanjutnya, kita ke menu room facilities transaction atau untuk memasukkan jumlah barang masuk dan barang habis pakai, cash supplies, dan lainnya. Selanjutnya, kita ke current status operation. Gunanya untuk melihat kondisi hotel dari tingkat hunian pada saat ini. Bisa melihat dengan chart bar. Selanjutnya, kita ke menu lost and found untuk mencatat data barang tamu yang hilang atau yang diketemukan. Selanjutnya, kita ke cash laundry and minibar report. Di sini digunakan untuk melihat laporan penjualan minibar maupun laundry.
Oke, untuk selanjutnya setelah kita belajar marketing, banquet, reservation, reception, kasir, night audit, housekeeping, kita bisa melihat icon-icon ada di bawah seperti pajak, report, layout, current status, room available, personal, group. Icon-icon di bawah ini gunanya untuk mempercepat proses, misalkan proses check-in, personal, registration, atau untuk registrasi grup. Icon-icon ini hanya untuk mempercepat saja. Nah, untuk bagian report ada beberapa report. Daily report berisi case in-house, expected arrival, expected departure, actual arrival, actual departure, forecasting report, complimentary house and report, VIP list report, work in case report, early departure report, extend departure report, exceeding folio departure, case check out list report, perforation report. Front office kasir report ada 3, net audit is all folio, credit over list, FO kasir activity. Di sini bisa kelihatan semua report-report yang dibutuhkan, mulai daily report, front office kasir, housekeeping report, reservation report, POS report, net audit report. Namun dalam sistem ini karena database belum semuanya komplit, sehingga ada beberapa report yang tidak bisa ditampilkan. Apabila database sudah terisi dengan komplit, maka report-reportnya akan kelihatan. Contohnya seperti ini, no data on above range. Mohon maaf atas kesalahan ini, namun ini bisa kita perbaiki apabila database yang kita masukkan itu benar. Database ini sesuai dengan kondisi hotel yang Anda